Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Azhara dengan NIM 210110808999 dan saya dengan NIM 210101090067. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang yang pertama masa molekul dan yang kedua masa rumus relatif, yang ketiga konsep mol, dan yang terakhir adalah molaritas. Saksikan video penjelasan berikut ini. Ya. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan, yaitu masa molekul, masa rumus relatif, konsep mol, dan molaritas. Pembahasan yang pertama yaitu masa molekul. Molekul adalah sekumpulan yang terikat dan merupakan kesatuan serta mempunyai sifat-sifat fisika dan kimia yang khas. Berdasarkan kutipan di atas, maka molekul itu ada karena adanya atom-atom, yaitu apabila atom terasosiasi dengan sesama jenisnya atau dengan atom lain tidak sejenis, maka terjadinya molekul. Gabungan atom sama dengan atom sejenis dapat membentuk molekul unsur. Sedangkan gabungan unsur-unsur yang tidak sejenis dapat membentuk molekul senyawa. Contoh, 2H ditambah OH2O, yaitu satu molekul air terdiri dari satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. Molekul dikatakan bagian terkecil dari benda yang dapat berdiri sendiri. Satu molekul panjangnya kurang lebih 1/miliar cm, atau 1/100.000 cm. Dalam satu benda yang panjangnya 1 cm, terdapat 1 juta molekul. Bayangkan bagaimana halusnya molekul itu. Bayangkan pula jumlah molekul yang terdapat dalam sehelai rambut, berapa jumlah molekul dalam tubuh, dan berapa molekul dalam bumi dan ruang angkasa. Seperti halnya atom, molekul juga mempunyai massa dan bentuknya. Massa molekul sesuatu zat adalah jumlah massa atom yang membentuknya. Cara menghitung massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR adalah bagian awal dari materi perhitungan kimia. Dasar materi yang diberikan pada cara menghitung massa atom relatif AR dan massa molekul relatif akan membantu kita untuk memahami materi perhitungan kimia berikutnya. Seperti namanya, massa atom relatif memiliki hubungan dengan berat suatu atom, sedangkan massa molekul merujuk pada berat molekul yang merupakan kumpulan beberapa atom. Mengukur massa atom tidak bisa menggunakan raca, seperti untuk mengukur massa benda pada umumnya. Hal ini dikarenakan suatu buah atom memiliki nilai massa yang sangat kecil. Massa atom relatif. Massa atom relatif atau AR adalah massa suatu atom yang didapat dari rasio perbandingan standarnya. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, sejak tahun 1961, IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry menyatakan karbon-12 sebagai standar pengukuran massa atom relatif. Rumus atom relatif, yaitu ARX sama dengan massa rata-rata atom X dibagi 1/2 massa satu atom Si-12. AR oksigen sama dengan massa satu atom oksigen dibagi 1/12 massa satu atom karbon C-12 sama dengan 2,70 dikali 10 pangkat min 23 dibagi 1/12 dikali 1,99 dikali 10 pangkat min 23 sama dengan 16,283. Massa molekul relatif. Massa molekul relatif adalah perbandingan antara massa rata-rata satu molekul terhadap 1/12 massa satu atom Si-12. Dalam suatu molekul zat terdiri dari atom-atom, misalnya suatu molekul CaOH2 terdapat satu atom Ca. Dan
2 dan 2 atom hidrogen. Nilai molekul relatif dapat dihitung dengan sebagai berikut. MR zat X sama dengan massa rata-rata satu molekul zat X 1 dibagi 1/12 massa satu atom C12. MrH2O sama dengan sigma ArH2O sama dengan 2 dikali ArH tambah ArO. 2 dikali 1 ditambah 16 sama dengan 18. Konsep mol. Untuk menyatakan jumlah penyusun suatu zat, dipergunakan suatu satuan jumlah zat, yaitu mol. 1 mol zat ialah sejumlah zat yang mengandung 60.225 dikali 10 pangkat 23 butir partikel. Sejumlah bilangan Avogadro. Jadi, bilangan Avogadro merupakan faktor penghubung A antara jumlah mol zat dengan jumlah partikel yang dikandung zat. Selanjutnya adalah hubungan mol dengan jumlah partikel. Nah, mol adalah satuan jumlah zat. Sama seperti satu pasang yang jumlahnya 2 buah, satu lusin yang jumlahnya ada 12 buah, atau satu kodi yang jumlahnya ada 20 buah. Lalu, berapakah jumlah zat dalam satu mol? Nah, dari berbagai eksperimen yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam 1 mol karbon C12 terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 atom karbon. Nah, 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Partikel ini dapat berupa atom, molekul, ataupun ion. Untuk contoh, yang pertama adalah tentukan jumlah partikel dalam 0,5 mol NaOH. Nah, di sini kita langsung masukkan aja ke rumusnya, yaitu jumlah molekul NaOH sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya sudah diketahui di soal, yaitu 0,5. Nah, tinggal dikalikan mendapatkan hasil 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul NaOH. Contoh yang lainnya adalah tentukan jumlah partikel dalam 3 mol AU. Nah, di sini sama, tinggal memasukkan saja, yaitu mol ada di soal, yaitu 3 mol dikalikan dengan bilangan Avogadro atau 6,02 kali 10 pangkat 23. Mendapatkan hasil 18,06 kali 10 pangkat 23 atom AU. Selanjutnya adalah yang kedua, hubungan mol dengan massa molar zat. Massa 1 mol zat sama dengan AR atau MR dari zat tersebut. Massa 1 mol zat disebut sebagai massa molar zat. Jadi dapat disimpulkan bahwa massa molar zat adalah atau sama dengan atom relatif atau molekul relatif zat tersebut dalam satuan gram per mol. Nah, misalkan di sini adalah massa molarnya aluminium itu sebanyak 27 gram per mol. Massa molar H2O itu sebanyak 18 gram per mol. Dengan demikian dapat dirumuskan hubungan antara jumlah mol dan massa zat sebagai berikut. Massa sama dengan mol dikali AR atau MR mol, sama dengan massa AR atau massa molekul. Selanjutnya adalah hubungan mol dengan volume molar. Volume gas adalah volume 1 mol gas. Volume molar gas tidak tergantung pada jenis gas, tetapi dipengaruhi oleh keadaan gas tersebut. Dalam hal ini, suhu, volume, dan tekanan ada. Penentuan atau menentukan volume itu didasarkan pada 3 hukum-hukum, yaitu hukum Boyle, Charles, dan hukum Avogadro. Nah, di sini hubungan mol dengan volume molar ini dibagi menjadi 2 keadaan, yaitu keadaan standar atau STP dan keadaan non-standar atau keadaan suhu dan tekanan tertentu. Untuk keadaan standar atau STP, ini kondisi STP atau Standard Temperature Pressure adalah kondisi di mana keadaan suhu itu 0 derajat Celcius dengan suhu 273 Kelvin dan tekanan 1 atm. Untuk keadaan non-STP, keadaan suhu dan tekanannya itu ditentukan
volume gas pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, dapat dihitung menggunakan persamaan gas ideal. Untuk rumus STP itu volumenya mol dikali 22,4 L per mol, sedangkan untuk non-STP itu menggunakan rumus persamaan gas ideal tadi. Contohnya adalah tentukan volume dari 5 mol gas NH3 pada keadaan STP dan keadaan non-STP, yaitu tekanannya 1 atm dan suhu 270 derajat Celcius. Penyelesaiannya tinggal kita masukkan ke rumus sebelumnya tadi. Apabila keadaan standar, maka menggunakan mol atau volume dikali 22,4 L. Selanjutnya adalah molaritas. Molaritas suatu larutan ini menyatakan banyaknya mol zat tertentu yang terlarut di dalam 1 liter larutan. M atau molaritas itu dirumuskan dengan mol dibagi volume atau massa dibagi mR dikali 1000 dibagi volume. Dengan keterangan M tadi molaritas, satuannya mol per L, N tadi adalah mol, volume tadi satuannya L, dan mR adalah massa molekul relatif. Nah, contohnya adalah sebanyak 10 gram NaOH dengan massa molekul relatif 40 dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Hitunglah molaritasnya. Penyelesaiannya kita ketahui dulu apa sih yang ada di soal. Nah, ternyata yang ada di soal adalah massa zat terlarut, yaitu 10 gram NaOH. Selanjutnya adalah massa molekul relatifnya sebanyak 40. Ini kita bisa hitung menggunakan atom relatifnya dulu, yaitu 1 atom Na dikali 1 atom O dikali 1 atom H. Nah, apabila dijumlahkan, maka jumlahnya menjadi 40. Volume larutannya adalah 500 ml. Yang ditanya adalah molaritas. Nah, tinggal masukkan ke rumusnya, boleh yang pakai ini, boleh yang pakai ini. Nah, sehingga mendapatkan hasil sebanyak 0,5 mol per liter. Nah, itulah presentasi dan video penjelasan terkait PPT kami atau materi kami. Salah hilapnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.